1931411132 dari kelas 3D PKMI IN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang doktrin, sejarah, dan studi kawasan. Bagian kedua, materi metodologi studi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Fungsi Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat yang dikemukakan oleh Syahsudi Sahid, Al-Quran berarti bacaan. Kata Al-Quran selanjutnya dipergunakan untuk menunjukkan pada kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sudut isi dan substansinya, fungsi Al-Quran dari nama-namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi yang kedua adalah Al-Furqan atau pemisah, yaitu memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga adalah Asy-Syifa atau obat, yaitu Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, atau biasa disebut dengan penyakit psikologis, yang adalah Al-Quran sebagai firman Allah. Hakikat Al-Quran yaitu bahwa ia merupakan wahyu dari kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Isinya penuh dengan ilmu yang bebas dari keraguan, pertentangan, kecurangan, melainkan merupakan penjelmaan dari kebenaran, keseimbangan, pemikiran, dan karunia. Kedudukan Al-Quran sebagai firman Allah berdasarkan substansinya. Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad. Ia dipelihara oleh Allah yang mewahyukannya. Selanjutnya adalah ulum Al-Quran atau tafsir. Dilihat dari sejarah dan proses pewahyuan, Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu secara periodik, sedikit demi sedikit, dan ayat demi ayat. Selanjutnya, mengenai penulisan Al-Quran, pada masa Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran masih berserakan dalam bentuk tulisan di atas pelepah kurma, daun, lempengan batu, dan kepingan tulang. Di samping terpelihara di dalam hafalan para sahabat. Pada zaman Abu Bakar, para penghafal dan penulis wahyu banyak yang gugur di medan peperangan. Oleh karena itu, atas usulan Umar bin Khattab, ayat-ayat yang masih berserakan dikumpulkan ke dalam bentuk mushaf, yaitu tentang hadis sebagai sumber agama Islam. Pengertian hadis. Dalam literatur hadis dijumpai dengan beberapa istilah yang menunjukkan penyebutan al-hadis, seperti as-sunnah, al-khobar, dan al-atsar. Dalam arti terminologi, ketiga istilah tersebut menurut kebanyakan ulama hadis adalah sama dengan terminologi al-hadis. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jahid atau baru, al-khobar yaitu berita, dan al-khorib yaitu dekat. Dalam mengartikan al-hadis secara istilah atau terminologi, antara ulama hadis dan ulama ahli fikih terjadi berbeda pendapat. Menurut ulama ahli hadis, pengertian hadis adalah sebagai berikut, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifat. Sedangkan menurut pendapat
Ahli fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan penetapan hukum. Yang selanjutnya adalah posisi dan fungsi hadis. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan mereka didasarkan pada nas baik terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu, yang kalian tidak akan sesat selama apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul." Lafal Hatul ar-Rasul, taatilah Rasul, dalam surat Ali Imran memberikan pengertian tentang kewajiban menaati sekaligus menjalankan apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu hadis. Dengan demikian, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Fathur Rahman menyimpulkan penjelasan serta kategori al-bayan ke dalam 3 kategori. Pertama, hadis berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang selanjutnya adalah hadis berfungsi merinci dan mengintegrasi ayat-ayat Al-Quran yang mujamal atau global serta memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak. Yang ketiga adalah hadis berfungsi menetapkan aturan dan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Materi selanjutnya adalah ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan, kekuatan, dan berat. Ahmad bin Ali menjelaskan bahwa ijtihad secara bahasa adalah pengerahan kesanggupan dan kekuatan atau mustahid dalam melakukan pencarian suatu upaya sampai kepada ujung yang ditinjaunya. Dalam Al-Sunnah, kata ijtihad terdapat dalam sabda Nabi yang artinya, pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan hadis lainnya artinya, Rasul Allah bersungguh-sungguh atau zat jahid yang 10 hari pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya adalah dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad, di antaranya hadis Amr bin Al-Ash yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Selanjutnya adalah syarat-syarat mustahid. Mustahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istimbah atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tahbid atau penerapan hukum. Syarat menjadi mustahid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mukallaf, karena hanya mukallaflah yang mungkin dapat melakukan penetapan hukum. Yang kedua adalah mengetahui makna-makna, lafaz, dan rahasianya. Yang ketiga adalah mengetahui keberadaan mu'tabar yang merupakan
merupakan sebab pertama terjadinya